A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Faris Hasan, yang mana pada perjumpaan kali ini di sini saya berkesempatan untuk membahas mengenai ilmu ma'anil Quran, yang mana adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan ujian tengah semester pada mata kuliah ilmu ma'anil Quran tersebut, yang mana diampu oleh dosen kami, Ustazah Nurlaila Sa'dillah, STHI, MPD. Nah, adapun untuk ilmu ma'ani itu sendiri, ya seperti yang kita tahu, merupakan cabang dari ilmu balaghah, yang mana ilmu balaghah ulama biasa membaginya menjadi tiga, yaitu ilmu ma'ani, badi, dan bayan. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai ilmu ma'ani. Nah, tentunya cabang-cabang dari ilmu ma'ani itu sendiri pun juga ada begitu banyak. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tiga cabang dari ilmu ma'ani, yang mana tiga cabang ini saling berkaitan satu sama lain. Apa saja ketiga cabang tersebut? Yang pertama adalah ijaz, yang kedua adalah itnab ya atau itnab, dan yang ketiga adalah musawah. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ya yang pertama adalah ijaz ya. Eh, Pertama ini adalah ijaz. Ijaz adalah ketika kalimat disampaikan secara singkat tapi tetap padat makna dan tidak kurang informasi. Maksudnya ini adalah ijaz ini disampaikannya secara singkat, jadi kalimatnya hanya sedikit, mungkin bisa dua kata atau tiga kata. Akan tetapi isinya itu sangat padat makna dan informasinya tidak ada yang kurang, atau informasinya itu sesuai dengan konteks pada saat eh, konteks pada saat ayat itu menjelaskan apa, dan itu sesuai walaupun katanya itu sangat singkat, yaitu adalah ijaz. Nah, kedua ini adalah itnab. Itnab ini adalah kalimat yang disampaikan lebih panjang dari biasanya. Jadi kebalikan dari ijaz, di mana kalimat ini sangat rinci, ada banyak cabang-cabangnya dan ada banyak turunan-turunannya. Ini tujuannya adalah untuk memperjelas ya dan juga memperindah. Maksudnya adalah kalimat yang diperinci ini sebenarnya ingin lebih menekankan, lebih menjelaskan, dan lebih memperindah dari bahasa atau penyampaian. Itu adalah itnab. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah musawah. Musawah ini adalah jumlah kata dan jumlah maknanya itu setara. Jadi apa yang disampaikan itulah maknanya. Tidak bisa dikurangi dan tidak bisa juga ditambahkan. Kita akan bahas contoh-contohnya satu persatu. Contoh dari ijaz, ya seperti yang kita sudah bahas, satu kata berjuta makna, bisa dipahami demikian ya. Jadi satu kata tapi maknanya sangat padat dan sangat luas ya. Nah, kita bisa pahami seperti itu. Satu kata tapi berjuta makna. Nah, yang pertama ini ada eh, contohnya adalah ada di surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah ayat yang ke-38 ya. Surat Al-Maidah ayat yang ke-38, yang mana bunyi ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wassariqu wassariqatu, ya maaf, wassariqu wassariqatu, maaf, wassariqu wassariqatu faqata'u aydiyahuma. Ini adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-38, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan
yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ini sangat singkat, ya. Ayat tersebut sangat singkat. Ketika ada laki-laki dan ada perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Ya. Padahal ketika menggunakan ilmu ma'ani, maka ada makna yang lebih luas lagi sebetulnya. Bila dilihat dari konteks fikih dan hukum syar'i, bahwasanya jika terbukti laki-laki ingin mencuri atau perempuan ingin mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Jadi ada kata-kata yang dihapus di dalam ayat ini. Kenapa dihapus? Karena sejatinya ayat ini bisa dipahami dari konteks fikih dan hukum syar'inya. Yang kedua, contoh yang kedua dari ijaz ini adalah qalu salama dalam surat Hud ayat yang ke-69, yang mana artinya adalah mereka berkata salam. Hanya satu kata, itu salam. Tapi sebenarnya maknanya itu sangat luas. Maknanya itu sangat lengkap. Maksudnya adalah mereka mengucapkan, kami mengucapkan salam sejahtera kepadamu. Ya, padahal ini kan mereka mengucapkan salam. Ya, tapi sejatinya adalah qalu salamun alaikum. Salam sejahtera akan kalian semua. Dalam balaghah atau ilmu ma'ani ini dianggap sebagai ijaz karena satu kata yaitu salam itu sudah mewakili kalimatnya secara utuh. Hal inilah yang disebut ijaz, ya. Ijaz yang dipersingkat. Itulah dua contoh dari ijaz yang saya hadirkan, ya, mengenai ilmu ma'ani, khususnya dalam dua ayat yang saya sampaikan tadi. Lalu yang kedua, di sini kita akan membahas mengenai itnab. Nah, itnab ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu kebalikan dari ijaz. Ya, ialah kata-kata yang sangat rinci, sangat jelas, akan tetapi maknanya itu maknanya itu sebenarnya eh, untuk penekanan sebenarnya bisa disingkat seperti ijaz. Namun ada faktor penekanan sehingga digunakanlah teknik itnab ini atau diperpanjang, diperinci dari eh, dalam ayat satu ayat. Di sini kita akan membahas contoh dari eh, itnab, ya. Yang mana contoh pertama yang akan dihadirkan yaitu pada Quran surat Nuh ayat yang ke-28. Yang mana ayatnya adalah Rabbil firli waliwalidayya, ya. Rabbil firli waliwalidayya, Rabbil firli waliwalidayya waliman dakhala, maaf. Ya, baik. Izinkan saya mengulanginya sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baiti walil mu'minina wal mu'minat. Ya Tuhanku, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman, dan semua orang mukmin laki-laki dan perempuan. Di sini penjelasannya adalah sebenarnya bisa saja hanya ampunilah aku dan seluruh orang-orang mukmin. Ya. Akan tetapi penyampaiannya ini disebutkan satu persatu, ya, dirincikan satu persatu dari dirinya sendiri, lalu kedua orang tuanya, orang-orang yang masuk ke dalam rumah dalam keadaan beriman, dan seluruh orang-orang beriman baik itu laki-laki maupun yang perempuan. Apa sebenarnya maksud dari perincian ini? Ternyata maksudnya adalah eh, bahwa untuk menambah makna emosional penghayatan doa dan menunjukkan kepedulian pada seluruh lapisan orang beriman, baik itu eh, diri pribadi, keluarga, dan juga seluruh mukminin dan mukminat. Ya. Kemudian di sini ada penekanan makna yang sangat rinci. Nah, itulah
contoh dari itnab yang saya hadirkan dari Quran surat Nuh pada ayat yang ke-28. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai musawah. Nah, pada pembahasan musawah ini, apabila dua pembahasan sebelumnya, yaitu ijaz dan juga itnab, ini merupakan eh, suatu hal yang bertolak belakang satu sama lain. Di mana ijaz ini satu kata berjuta makna, itu singkat tapi padat makna. Nah, yang mengenai itnab ini kebalikan dari ijaz, ia eh, sangat panjang ya, sangat dirincikan ya, berbalikan dengan yang itnab tadi. Ya, mohon maaf berbalikan dengan ijaz tadi. Jika ijaz itu singkat, nah dengan itnab ini eh, dirincikan panjang. Sedangkan untuk yang pembahasan yang ketiga, yaitu musawah. Nah, musawah ini eh, antara eh, yang disampaikan dengan maknanya itu setara, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Baik, seperti yang sudah disampaikan tadi, kesetaraan tersebut tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang dilebihkan. Nah, mari kita bahas contohnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai surat Al-Mulk ayat yang ke-10. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau berpikir, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala. Nah, mari kita bayangkan apabila dihapus. Nah, eh, jika ada yang dihapus dari satu ayat tersebut, maka tidak boleh karena ayat pada Quran Surah Al-Mulk ini sudah sangat seimbang ya. Mendengar dan berpikir itu sudah sangat setara. Maknanya sudah berkesinambungan ya, dan tidak boleh dihapus atau dihilangkan salah satunya ya. Lalu ayat ini kenapa disampaikan eh, dengan dua kata berpikir dan mendengar tadi, karena ada sesuatu yang harus diperhatikan oleh manusia dan tidak boleh dihilangkan salah satunya. Ya. Contoh yang kedua adalah وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya. Ini ada di Quran surat Az-Zalzalah ayat yang ke-7 sampai 8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar seberat zarah, pasti akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarah, pasti akan melihatnya juga. Nah, di sini sejatinya ada sandingan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, nah ayat setelahnya itu disebutkan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setelah khairan ada syarra, setelah kebaikan ada keburukan. Maksudnya di sini adalah Allah ingin menyampaikan ada dua sisi yang seimbang, yaitu kebaikan dan keburukan. Walaupun sifatnya berbeda, tetapi maknanya itu atau kita dimintainya maknanya untuk sama. Bahwasanya kebaikan, setiap tindakan, setiap tindakan yang kita lakukan akan dibalas dengan satu hal yang setimpal. Itu adalah hal yang ketika kita lihat ilmu dari sisi ilmu ma'ani, mengapa ketika ada dua hal yang bersandingan seperti ini dan tidak bisa dipisahkan karena seperti itulah maknanya, begitulah setaranya makna dari ayat yang ke-7 dan ke-8 surat Az-Zalzalah ini dengan apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk ketahui. Ya. Jadi
Mari kita bayangkan ketika kita tidak perhatikan atau kita tidak baca ya, kita hilangkan ayat ke-8, kita akan merasa keburukan itu tidak ada balasan. Mari kita baca faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Lalu kita tidak membaca ayat ke-8 yang bunyinya faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mari kita bayangkan apabila kita hapus ayat yang keduanya, tentunya ini akan membuat maknanya menjadi rusak. Kita akan menafsirkannya dengan tafsiran yang salah. Ya, disitulah eh, musawah. Maka apa yang disampaikan dan itulah yang harus kita pahami. Alhamdulillah kita telah tiba pada penghujung penjelasan yang mana kita sudah membahas tiga cabang dari ilmu ma'ani Al-Quran. Ya, ilmu ma'ani Al-Quran yang pertama tadi kita sudah bahas mengenai ijaz, ya. Lalu yang kedua mengenai itnab, dan yang ketiga kita pun sudah membahas mengenai musawah. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini ada manfaat yang bisa diambil. Adapun jika ada kesilapan atau kesalahan yang saya eh, ucapkan atau saya lakukan selama penyampaian ini, saya memohon maaf karena sesungguhnya kebenaran yang hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kesalahan itu sumbernya murni dari kebodohan saya pribadi. Oleh karena itu kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon maaf dan mohon ampun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma afiq ila aqwamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.